Halo sob, lagi-lagi masih bersama aku Mr. D di channel Didojo, yang tentunya akan menyajikan seberkas kisah-kisah yang berbau mistis atau horor, sehingga bisa bersama-sama untuk kita mengulik-ulik hal-hal yang dicintai oleh para pecinta horor atau para pecinta kemistisan-kemistisan yang mampu membuat hati kita selalu penasaran akan hal apa yang ada dan hal apa yang terjadi pada kisah yang akan kita ulik. Biar lebih santuy, intro cek 3, 2, 1. Sebelum lanjut ke bahasan kali ini, aku mau tanya dulu nih ke kalian semua. Kira-kira pada tahu nggak apa itu gunung? Yap, tentunya kalian udah pada tahu. Jadi, gunung adalah sebuah bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pada umumnya, ketika kita melihat area pegunungan, tentunya akan sangat memanjakan mata kita. Karena indahnya pemandangan di area pegunungan yang akan membuat mata adem dan rehat sejenak. Di samping mempunyai pemandangan yang indah, gunung juga menjadikan atau menyajikan suasana yang sejuk, adem ayem, yang pastinya kalau kita ada di pegunungan akan merasa sangat nyaman. Selain itu, gunung oleh masyarakat Pulau Jawa dianggap sebagai tempat suci yang dihuni oleh berbagai makhluk gaib penguasa Nusantara. Jadi sobat, di balik keindahan serta keasrian gunung, ternyata gunung juga menyimpan hal-hal mistis yang membuat jantung kita dak-dikduk. Beberapa kejadian mistis yang di luar nalar biasanya akan meneror atau mengganggu para pendaki nakal yang berbuat seenaknya tanpa pikir aturan selama kegiatan pendakian gunung. Dan hal tersebut bukan hanya isu atau mitos belaka, melainkan benar-benar sudah banyak terjadi pada pendaki yang memberi kesaksian akan berbagai kejadian aneh yang pernah dialaminya. Baiklah, pada kesempatan saat ini, aku akan menyajikan untuk sobat semua deretan gunung yang terbilang angker yang berada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Langsung saja ke gunung yang pertama. Gunung Rinjani merupakan gunung yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini memiliki pemandangan alam yang sangat luar biasa, mulai dari savana, hutan, bukit, danau, dan air panas membentuk perpaduan yang luar biasa di Gunung Rinjani ini. Gunung Rinjani dikenal karena alamnya yang sepadan dengan namanya, yang melambangkan kecantikan, dan juga gunung yang berketinggian 3.726 mdpl ini tak lepas dari legenda Dewi Anjani yang dipercaya sebagai penguasa gunung ini. Beberapa kisah mistis yang sempat heboh oleh kalangan pendaki di gunung ini, yaitu kisah Segara Anak, yang dianggap sebagai tempat suci yang kerap diadakan upacara-upacara tertentu. Konon katanya tempat ini sudah banyak memakan korban jiwa yang membuat beberapa turis tenggelam, namun masih menjadi misteri apa penyebab tenggelamnya, ataupun mengapa tempat ini bisa memakan puluhan korban jiwa. Kisah lainnya juga masih di Gunung Rinjani, yaitu Puncak Rinjani yang menjadi tempat Ratu Jin. Berdasarkan rumor yang beredar di masyarakat setempat, dipercaya bahwa Puncak Rinjani adalah singgasana dari Dewi Anjani. Konon katanya Dewi Anjani ini adalah Ratu Jin dari semua jin yang ada di gunung ini, yang katanya semua jin tunduk padanya. Namun Dewi Anjani ini adalah Ratu Jin yang baik,
kata masyarakat setempat. Ada cerita bahwa beberapa pendaki mengalami hal apa saja yang dikhawatirkan justru malah terjadi, seperti contohnya ada seorang pendaki yang khawatir akan adanya hujan kala pendakian. Yap, tentu saja hujan justru malah langsung turun saat sedang melakukan kegiatan pendakian itu. Lalu ada pula kisah lain, yaitu pendaki yang sedang hamil dan ia pun mengkhawatirkan kehamilannya pada saat pendakian. Pada akhirnya justru malah dia keguguran dan sempat pingsan kala pendakian sedang dilakukan. Jadi sobat, bagi kalian yang hendak mendaki Gunung Rinjani, sepertinya harus lebih mewaspadai peraturan baik tata cara ataupun sikap saat mendaki, yang pastinya semua bisa saja terjadi tanpa kita sangka. Kita lanjut ke gunung yang kedua. Gunung Lawu merupakan gunung yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Lebih tepatnya di antara 3 kabupaten, yaitu Karanganyar, Ngawi, dan Magetan, yang berasal dari perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini juga merupakan gunung yang dapat memanjakan mata kita dengan keindahannya. Akan tetapi, Gunung Lawu ini diceritakan banyak mengandung hal mistis dan horor. Kisah-kisah yang ada di gunung ini tentang hal mistis berawal dari adanya 2 pengikut Prabu Brawijaya V, yaitu Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak, yang masing-masing dari mereka mempunyai kesempurnaan ilmu, sehingga Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib dan yang satunya menjadi burung jalak berwarna gading. Lalu kisah burung jalak berwarna gading ini pun masih berlanjut hingga sekarang. Orang rata-rata percaya bahwa burung jalak gading ini kerap muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu pada pendaki yang memiliki niat baik. Akan tetapi, kebalikan akan terjadi pada pendaki yang mempunyai niat jahat pada saat ingin mendaki Gunung Lawu. Dan pendaki ini akan mendapat nasib naas dari burung jalak. Tidak sampai di situ, hal mistis lain yang ada di gunung ini diperkuat dengan adanya pasar yang sering muncul. Akan tetapi pasar itu merupakan pasar setan. Kabar ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Ceto, lereng Gunung Lawu. Mengenai Candi Ceto sendiri, sebetulnya adalah jalur yang paling pendek dan cepat menuju puncak Lawu, karena dimulai pada ketinggian 1470 mdpl. Akan tetapi, jalur ini juga merupakan jalur yang paling berbahaya, sehingganya kebanyakan pendaki memilih jalur lain ketika ingin mendaki Gunung Lawu ini, yaitu jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu. Kemudian ada lagi kisah lain di gunung ini tentang larangan memakai baju berwarna hijau dan tak boleh membawa rombongan yang berjumlah ganjil, karena akan mendatangkan malapetaka pada saat pendakian. Tuh sobat, lebih memperhatikan lagi ya larangan-larangan ketika ingin mendaki di Gunung Lawu ataupun gunung lainnya. Terakhir, gunung yang ketiga. Gunung Merapi merupakan gunung yang berada di bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia, dengan ketinggian 2.930 meter dari permukaan laut, serta gunung ini adalah gunung api teraktif di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Jawa, sehingga gunung ini sering sekali mengeluarkan
letusan-letusan yang beragam kekuatan letusannya. Langsung saja kita bahas tentang kisah mistis pada Gunung Merapi ini. Alasan kenapa Gunung Merapi menyeramkan adalah banyaknya rumor-rumor gaib yang ada di sekitar gunung ini. Kisah yang kerap muncul pada gunung ini pertama yaitu mulai dari bunker di Kali Adem. Bunker ini memiliki tangga yang menurun ke arah pintu, dan satu-satunya penerangan hanya ada di pintu masuk bunker itu. Konon yang membuat bunker ini mengerikan adalah seringnya terdengar suara tangisan serta teriakan yang kuat, dan juga hal itu sudah banyak disaksikan oleh wisatawan yang berkunjung ke Gunung Merapi. Tak hanya itu, ada pula kisah lain yang tak kalah seramnya, yaitu Pasar Bubrah, yang merupakan daerah batuan dan pasir. Masyarakat serta pendaki yang pernah ke sana percaya bahwa tempat ini sangat angker karena diyakini lokasi itu sebagai pasar besar Keraton Merapi. Tentunya kalian pasti sudah pernah mendengar kisah ini, sobat. Ya, karena bukan cuma di tempat ini aja tentang Gunung Merapi dibahas, tapi sudah banyak situs-situs dan juga YouTuber lainnya yang menjelaskan mengenai Gunung Merapi. Pasar Bubrah ini banyak dipercaya mulai dari adanya pendaki yang menyaksikan keberadaan pasar gaib ini. Lalu, yang perlu ditekankan pada saat berada di tempat ini, para pendaki diwajibkan untuk sangat menjaga sikap dan tingkah laku, karena jika tak mampu menjaga sikap, para roh yang ada di pasar itu bisa saja menculik pendaki yang tak menjaga sikap dan tingkah lakunya. Kejadian ini juga bukan hanya cerita kosong belaka, namun sudah dibuktikan dengan adanya beberapa pendaki yang hilang pada saat melakukan pendakian, tanpa tahu kemana hilangnya dan ditemukan beberapa hari setelah masa pendakian itu. Terlepas dari kisah Pasar Bubrah, ada juga kisah tentang Puncak Garuda atau Batu Eri, yang merupakan batu yang memakan korban bernama Eri Yunanto, 21 tahun. Peristiwa itu terjadi pada bulan Mei tahun 2015, yang membuat Eri terpeleset ke dalam kawah Gunung Merapi, yang pada akhirnya Eri ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, yang membuat keluarganya sangat terpukul serta kehilangan atas kepergian Eri untuk selama-lamanya. Sungguh merinding ya kisah dari Gunung Merapi ini. Banyak sekali kisah-kisah mistis di balik keindahan Gunung Merapi. Oke, itulah sobat 3 dari banyaknya deretan-deretan gunung yang terbilang angker yang dapat kubahas sedikit demi sedikit. Mungkin bisa menjadikan pelajaran buat kita untuk bisa lebih mengenal lingkungan, terlebih lagi tentang gunung yang banyak belum kita ketahui seluk-beluk hal mistis dari gunung-gunung itu. Semoga kalian menikmati video ini, sob. Salam horor dariku, Mr. D. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Jangan lupa juga selalu pantengin channel ini. Terima kasih dan bye.